Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang insya Allah akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Olimpiade Kimia, baik itu soal, pelatihan, dan juga materi-materi tentang Olimpiade Kimia. Nah, pada video kali ini akan dilanjutkan kembali pembahasan TO Kimia ya, yang TO Formal How to Learn itu. Kemarin kita sudah sampai di soal nomor 21, sekarang kita masuk ke soal nomor 22. Ya, kita mulai aja, buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kita udah bahas nomor 21, sekarang kita lanjut ke nomor 22. Nomor 22 masih tentang kimia organik ya. Nah, dulu masih tentang kimia organik. Nah, ini kita lihat soalnya. Dari kelimasnya organik tersebut di bawah ini, manakah yang salah tata namanya? Nah, untuk mengecek kesalahan tata nama, sebenarnya satu-satunya cara itu adalah dengan cara menggambar molekul tersebut ya. Jadi kita menggambar molekul tersebut sesuai dengan tata namanya, terus kita cek apakah tata namanya benar atau tidak. Seperti itu. Nah, pertama kita gambar dulu masing-masingnya. Pertama sini 4 kloro 2 metil pentena. Berarti kalau misalkan kita gambar misalkan 3 4 5 ya. Saya 2 pentena di sini. Di sini 2 metil, di sini 4 kloro. Nah, apakah namanya bakalan seperti itu? Kalau misalnya kita cek, ini itu 2 3 4 5. Ya benar, ini pentena 2 metil pentena, terus ini 4 kloro 2 metil pentena. Berarti ini benar ya secara tata nama. Jadi ini yang A itu tidak bisa bukan, jawabannya bukan A berarti. Nah, sementara kalau yang 3 metil 5 heksan 3 ol. 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 3 metil 1 3 misalkan 3 metil. Terus 5 heksen 1 2 3 4 5. 5 heksen 3 ol. Saya misalkan 1 2 3 4 5 heksen 3 ol. 1 2 3. Nah, ini ol. Nah, seperti itu. Apakah benar? Kalau misalkan kita lihat di sini, yang pertama kali disebut harusnya adalah alkohol. Kenapa? Karena alkohol lebih prioritas dibandingkan dengan heksena. Berarti otomatis alkohol jadi harus jadi nomor terendah. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau misalkan kita nomorin dari sini 1 2 3 4, maka alkoholnya itu nomor 4. Sementara kalau di sini nomor 3, berarti secara tata nama ini sebenarnya sudah benar gitu. Meskipun seolah-olah kayak kelihatan salah ya, tapi ini ternyata benar. Nah, yang kedua itu adalah 3 etil 2 metil 2 pentena. 4 5. Jadi ini udah benar ya. Ini tata namanya benar, ini benar. 1 2 3 4 5. Ini 2 pentena di sini. 2 pentena terus 2 metilnya di sini. Terus 3 etil sini. Nah, kalau misalnya kita cek 1 2 3 4 5. Kalau misalnya sini juga 1 2 3 4 5 juga sama, berarti otomatis dia sebenarnya sama ya. Jadi benar, tetap benar. Ini jadi 3 etil, 2 metil, 2 pentena. Seperti itu. Jadi benar nih. Struktur seperti ini benar, berarti yang C itu benar. Nah, sementara yang D, kita pindahin ya. Yang D kita bisa lihat 5 metil 4 heksen 3 ol. 1 2 3 4 5, ini 6. Ini 6. Terus 3 ol, 1 2 3. 3 ol. Terus 4 heksen. 4 heksen itu 1 2 3 4. Nah, berarti di sini 4 heksen terus 5 metil.
5 metil di sini berarti ya. Apakah benar? Nah, ini benar ya. Jadi 1, 2, 3. Ini harus nomor terendah, kalau di sini harus nomor 3 berarti. Kalau sebab kalau di sini nomor 4. 3 ol, berarti ini 4 heksen, benar, ini 5 metil. Ya sesuai ya, berarti urutannya nomor yang D itu jawabannya benar. Nah, sementara yang E 2,3 dimetil sikloheksena. Nah, berarti sikloheksena. Misalkan kita nomorin 1, 2, 2, terus di sini bilang 2,3 dimetil sikloheksena. Berarti kalau misalkan sikloheksena nomor 1, nomor 2-nya itu ada dimetil. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat seolah-olah ini benar ya. 2,3 ini atom nomor 2. Ini atom nomor 3, yang kedua ada metil dan ini sikloheksena. Nah, tapi ini adalah tata nama yang salah ya. Kenapa saya bilang tata nama yang salah? Karena ketika di sini ini kan nomor 2-nya alkil ya. Atom karbon nomor 2 ada alkil. Nah, ini lebih baik karena ada alkil berarti cabangnya juga harus jadi nomor terendah. Ya, serendah-rendahnya nomor yang dia bisa dapat, si metil ini bisa dapat nomor 1 sebenarnya di sini. Jadi di sini nomor 1. Jadi kalau misalkan kita lihat dia sebenarnya namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti harusnya 1,6 dimetil sikloheksena. Harusnya namanya seperti itu. Berarti ini jawabannya adalah E ya. Yang tidak tepat itu adalah E. Harusnya 1,6 dimetil. 1,6 harusnya ya, bukan 2,3, tapi 1,6 dimetil sikloheksena. Seperti itu. Ini adalah nomor 22. Nah, nomor 23. Potensial reduksi hidrogen itu adalah 0,0. Nah, ini yang dijadikan standar itu adalah potensial reduksi hidrogen ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat Cu2 plus itu 0,34 sebenarnya karena dibandingkan dengan hidrogen gitu. Nah, kalau begitu juga dengan sini kenapa Ag itu potensialnya 0,8 volt itu karena dibandingkan dengan hidrogen. Jadi kan kalau potensial sel itu bukan sebuah nilai eksak sih, tapi adalah sebuah nilai perbandingan antara relatif terhadap yang dijadikan standar gitu. Dan itu biasanya adalah dijadikan standar itu adalah reduksi H+, yang kita bilang bahwa dia itu adalah 0,0 volt. Jadi potensial reduksinya itu yang lain juga berkaitan dengan terhadap H+ ya, reduksi H+. Jadi kalau misalkan kita punya misalkan di sini kita punya sel itu, sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini sel elektrokimia. Nah, ini sel elektrokimia, misalkan seperti itu di sini. Maka di bagian katodanya itu misalkan biasanya hidrogen H+, sementara di bagian anoda itu logamnya gitu. Jadi potensial selnya itu bergantung pada potensial selnya itu bergantung pada logamnya gitu. Jadi nanti diselisihkan reduksi kurangnya oksidasi dapat potensial dari logamnya gitu. Jadi kalau misalkan kita buat secara terus kalau di soalnya itu adalah kalau misalkan standarnya kita rubah nih bukan H+ lagi tapi adalah reduksi Cu yang nilainya ternyata segini. Nah, berapa nilai potensial Ag+ jika menggunakan potensial reduksi Cu2+ sebagai standar? Nah, sebenarnya gini, kita bisa gambar pakai diagram tangga ya, ladder diagram. Ya kalau misalkan kita lihat di sini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, terus ini. Nah, misalkan di sini yang dijadikan standar itu adalah hidrogen ya. Jadi kita tulis saja di sini 0,0 volt. 0,00 volt.
Nah, ini misalkan 0,00 volt, ini adalah potensial reduksi dari hidrogen ya. H plus menjadi H2. H plus menjadi H2. H2. Seperti ini. Nah, terus ternyata yang di atasnya itu adalah Cu ya. Cu2+. Berarti ini adalah Cu2+. Cu2+ yang nilainya 0,34 volt adalah Cu2+. Cu2+ menjadi Cu tentu saja. Dan yang di atasnya lagi itu adalah Ag+ ya. Di atasnya lagi itu adalah Ag+, yang nilainya itu adalah 0,80 volt. Ini Ag+ menjadi Ag. Sini Ag+ menjadi Ag. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini selisihnya 0,34. Ini dari sini 0,8 ya. Jadi karena referensinya itu adalah H+. Nah, kalau misalkan referensinya itu kita rubah menjadi 0,034 itu Cu2+. Berarti kalau misalkan Cu2+ itu sebagai referensi, maka ini nilai potensial barunya jadi 0 gitu. Karena dia sebagai referensi. Berarti otomatis potensialnya si H+ itu jadi minus 0,34. Minus 0,34 gitu. Karena dia jadi 0 dan sementara itu berarti kalau misalkan itu Ag plusnya itu adalah 0,8 dikurang 0,34 berarti otomatis berapa? 0,46. Berarti ini adalah 0,46 bukan minus ya. 0,46 volt. Karena standarnya itu kita rubah jadi 0 berarti otomatis semuanya dikurang minus semuanya dikurang 0,34. Berarti sini adalah 0,46 volt. Berarti nomor 23 itu 0,46 volt, jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Berarti ini jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Itu nomor 23. Nah, sementara untuk nomor 24, reaktan CuF2 di elektrolisis, volume gas katoda yang dihasilkan jika reaksi elektrolisis dilakukan selama 40 menit dengan arus 1 ampere adalah, nah kalau misalkan kita lihat di sini ya, CuF2 di elektrolisis. Nah, yang ditanya adalah volume katoda. Nah, ketika kita tanya volume katoda, berarti kita bisa lihat bahwa kita harus pastikan bahwa yang tereduksi itu adalah atom-atom yang lebih mudah tereduksi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, di nomor 24 ini, nah, di nomor 24 ini, kita bisa lihat ya, yang di elektrolisis adalah larutan Cu2+. Kalau larutan Cu2+, kita identifikasi dulu semua zat yang memungkinkan dia untuk tereduksi. Nah, zat yang memungkinkan tereduksi itu ada dua ya, yakni Cu2+ yang memungkinkan tereduksi. Cu2+, dan satu lagi itu adalah air. Nah, kedua itu adalah air. Nah, kita harus bandingkan antara Cu2+ dan air, siapa yang lebih mudah tereduksi untuk menentukan spesies yang tereduksinya apa. Karena F tuh nggak mungkin tereduksi karena sudah negatif gitu. Dan sini elektrodanya juga elektroda inert, jadi tidak mungkin tereduksi. Ya, jadi di sini kita bisa pastikan bahwa yang tereduksi kemungkinan tereduksi cuma dua, yakni Cu2+ dan air. Sehingga potensial reduksi air itu adalah minus 0,84, sementara potensial reduksi Cu2+ itu adalah 0,34. Dan kata lain apa? Cu2+ sebenarnya lebih mudah tereduksi dibandingkan dengan air. Nah, karena Cu2+ itu lebih mudah tereduksi, maka otomatis yang tereduksi di katoda itu adalah Cu2+ menjadi Cu. Nah, pertanyaannya di sini adalah volume gasnya berapa? Karena yang tereduksi ada Cu2+ dan yang dihasilkan itu adalah solid, maka volume gasnya itu pasti
0 ml. Jadi E jawabannya. Seperti itu. Oke, jadi ini jawabannya E ya. Ini lebih mudah tereduksi. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya adalah E. Nah, sementara yang nomor 25, manakah yang memberikan konsentrasi perak sekitar lebih besar dibandingkan dengan 0,6 molar dan lebih kecil dibandingkan 0,4 molar. Nah, kalau misalkan ini sebenarnya kita tinggal hitung aja ya S masing-masing ya. Kalau misalkan kita lihat di sini AGBR itu S-nya itu kan berarti kan tinggal diakarin akar KSP. Nah, maka akar KSP pasti sekitar ini 10 pangkat min 13 dibagi 2. Jadi sekitar 10 pangkat min 6,5. Nah, sementara di sini harus lebih besar dibandingkan 10 pangkat min 6. Nah, berarti sebenarnya yang paling cocok itu adalah E ya. Karena kalau misalkan kita cari S-nya masing-masing, yang paling cocok mendekati dengan rentang ini, jadi lebih besar dibandingkan 10 pangkat min 6 dan lebih kecil dibandingkan 10 pangkat min 4, tentu saja ini adalah E, AGCL. Seperti itu. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 10 dengan KSP 1,6 kali 10 pangkat min 10 gitu. Karena kalau misalkan kita lihat di sini diakarin, ini pasti lebih besar dari 10 pangkat min 4 ya. Pasti ini adalah 10 pangkat min 4, sementara syaratnya adalah lebih kecil dari 10 pangkat min 4. Kalau yang ini juga harus dibagi 3, jadi 10 pangkat min 4. Ini juga akar pangkat 3 dari 8, jadi 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini kalau misalkan kalian hitung masing-masing ya, yang cocok itu cuma AGCL doang. Gitu, karena S-nya itu adalah jadi sekitar 10 pangkat min 5. Seperti itu. Jadi jawaban yang 25 itu adalah E. Seperti itu. Nomor 25. 5. Headset kurang. Nah, 25 adalah E ya. Jadi 25 adalah E. Nah, sementara yang selanjutnya nomor 26, pada AgCl dapat larut dengan natrium tiosulfat. Hal ini disebabkan ion Ag+ akan bereaksi dengan ion S2O32- membentuk kompleks Ag S2O3 2 kali 3-. Nah, jumlah padatan yang dapat larut dalam 125 ml natrium tiosulfat 1,2 molar. Nah, ini ada perhitungannya sih sebenarnya. Kita hitung saja ya. Nah, ini nomor 26 ya. Nah, ini nomor 26. Di sini kita pengen tahu padatan AgCl yang bisa larut. Nah, sebenarnya kalau misalkan di sini kita bisa lihat ya, kita gambarkan dulu seperti biasa ya. Jadi kalau misalkan kita pengen ingin mengetahui KSP lah, konstanta kesetimbangan dan segala hal yang berkaitan dengan kesetimbangan, tulis dulu persamaan kesetimbangan yang bisa kita bayangkan gitu dari prosesnya. Nah, di sini kita bisa lihat AgCl larut dalam tiosulfat. Berarti otomatis secara proses sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. AgCl ditambah tiosulfat S2O3 2- tentu saja menghasilkan Ag
S2O3 2 kali 3 minus ditambah Cl minus. Nah, jadi kita harus bikin persamaan kita bentuknya itu seperti ini. Nah, ini harusnya 2 ya. Kita harus bikin 2 seperti ini. Nah, dengan catatan apa? Bahwa kita punya mula-mula, kita punya reaksi, kita punya sisa. Nah, mula-mulanya di sini kita pengen tahu kelarutan maksimum dari AgCl. Maka di sini kita taruh S. Sementara mula-mulanya itu juga dia tentu saja punya konsentrasi 1,2 molar. Ya kan, 1,2 molar konsentrasinya. Nah, terus tentu saja ini belum ada ya. Belum ada. Nah, reaksi saja ini berkurang S, berkurang 2S, min 2S, pasti terbentuk S, bentuk S. Nah, saat setimbang ini tentu saja habis ini adalah 1,2 min 2S, 1,2 min 2S. Nah, ya, kita bisa lihat ya sini 1,2 min 2S dan 1,2 min 2S ini adalah S, ini adalah S. Nah, sehingga apa? Sehingga dari sini kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah reaksinya ya. Nah, reaksinya seperti ini. Ini harusnya SS sih. Sorry, ini harusnya ada S-nya. Nah, ini harusnya ada S dan ini ada S-nya. Seperti itu. Nah, sini ya. Sip. Nah, ini bentuknya. Nah, terus setelah itu kita harus tahu nih konstanta kesetimbangan dari reaksi ini seperti apa gitu. Nah, karena kita di sini tahu reaksi yang tadi ini merupakan penjumlahan, ini reaksi yang ini. AgCl tambah AgS2O3 di getiosulfat dan menghasilkan ini. Itu merupakan penjumlahan dari reaksi pertama yang nilai K-nya adalah KSP dan reaksi kedua yang nilai K-nya itu adalah KF. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai K dari reaksi ini, jadi reaksi ini pasti memiliki nilai K adalah sama dengan KSP dikali KF. KSP KF. Nah, di mana nilai K-nya itu berarti adalah hasil perkalian antara KSP dan KF, dan K-nya itu adalah 1,6 kali 2 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini 1,6 kali 2, 10 pangkat min 3 di sini tentu saja. Berarti ini min 13. Jadi berapa nih? Ini adalah 1,6 kali 2 berarti 3,2 ya. 3,2. Ya benar, 3,2. 3,2 kali 10 pangkat 3. Ya, 3,2 kali 10 pangkat 3. 3,2 kali 10 pangkat 3.
Nah, ini 3,2 kali 10 pangkat 3. Ini adalah nilai K-nya, karena KSP kali KF seperti itu ya. Nah, terus berapa jumlah padatannya? Nah, di sini kita sudah tahu ya bahwa secara setimbang dia bentuknya itu seperti ini. Maka kita bisa lihat, kita bisa masukkan ke konstanta kesetimbangannya bahwa K itu sama dengan konsentrasi konsentrasi Ag S2O32 min kuadrat tentu saja dibagi dengan konsentrasi bukan 2 min kali konsentrasi Cl min dengan konsentrasi S2O3 2 min kuadrat. Nah, ini adalah persamaan keseimbangan kita ya. Keseimbangan kita, dan sini kita bisa lihat adalah S kuadrat dibagi dengan 1,2 min 2S kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa nilai K itu sama dengan dikali 1,2 min 2S. Nah, ini kita bisa tahu. Nah, ini tinggal kita masukin ya bahwa K kita adalah 3,2 kali 10 pangkat 3. Ini kan 3,3 kali 10 pangkat 3. Ini berarti adalah square T dari harusnya square T di depan. Nah, seperti ini. Nah, maka kita bisa lihat nilai seperti ini, maka kita bisa lakukan perhitungan ya dengan menggunakan Wolfram saja. Biar cepat. Wolfram. Solve. Nah, di sini kita bisa dapat S-nya itu adalah 0,5947 ya. S-nya itu 0,5947 molar. Berarti dari sini kita bisa dapat bahwa S-nya itu adalah 0, berapa nih? 0,5947. Berarti yang bisa larut itu adalah 0,5947 molar. Nah. Nah, kita sudah tahu yang bisa larut itu adalah 0,5947 molar. Nah, berapa gram? Nah, karena karena konsentrasi kita sudah tahu, di sini ada volume larutannya. Maka kita tinggal cari aja ya bahwa S-nya itu sebenarnya adalah 0,5947 dikali dengan 0,125 liter. Karena volumenya dikali dengan MR-nya. Berarti MR-nya itu adalah 143,5. Ya.
10,67 gram. Nah, berarti di sini adalah nilainya 10,67 gram. Sip. 10,67 gram. Jadi jawabannya adalah B. Ya, B. Jawabannya adalah B. Nah, kita harus cari jawabannya, itu adalah B. Sip. Seperti itu. Nah, ya. Contoh seperti itu ya. Karena sudah terlalu lama ya, kita berhasil berapa soal sih? 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 26, 23, 24, 3, 4, 5. 5 soal. Ya, mungkin dilanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa lewat email ya. Terus kalau misalkan juga ada teman-teman ikut TO, pra OSN lah, pra OSK lah, dari lembaga atau dari pihak manapun, itu bisa di-share soalnya untuk dibahas. Kalau misalkan teman-teman mau bahas ya, bisa di-share aja soalnya, nanti insya Allah saya bahas. Ya, mungkin sekian aja supaya nggak terlalu lama dan kalian nggak terlalu bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita matiin dulu.